Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur pada Allah, salam salam ala Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Saya Doni Raun Saragi, saya akan menjelaskan materi statistika, yaitu dalam pembahasan penyajian data. Dalam menyajikan data yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini adalah penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi. Materi ini sangat bermanfaat untuk siswa atau mahasiswa ketika mereka melakukan misalkan penelitian, mendapatkan data dari responden, dari hasil survei, observasi, dan sebagainya. Nah, jadi kali ini bagaimana cara menyajikan data tersebut dalam tabel distribusi frekuensi akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yakni kita akan coba dengan cara manual, dan kita coba juga dengan Microsoft Excel. Ada pun langkah-langkah dalam penyajian data pada tabel distribusi frekuensi. Ada 3 langkah. Yang pertama, kita harus menentukan dahulu jangkauannya yang disimbolkan dengan J dengan rumus X maksimum, yaitu nilai maksimum dikurang X minimum. Yang kedua, kita tentukan banyak kelas, disimbolkan dengan K dengan rumus dari aturan Sturges, yaitu 1 tambah 3,3 log N. N itu adalah banyak datum dalam suatu data. Yang ketiga, kita tentukan panjang kelas yang kita simbolkan dengan P. P dirumuskan dengan jangkauan per banyak kelas, J per K. Nah, kita ambil contoh. Dari hasil pencatatan waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa dalam mengerjakan latihan matematika disajikan pada data berikut. Data ini adalah hasil pencatatan waktu pengerjaan matematika oleh mahasiswa. Ada yang butuh waktu 39 menit, 38 menit, dan seterusnya hingga ada yang 33 menit. Nah, sajikanlah data ini dalam tabel distribusi frekuensi. Kita mau sajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Ini adalah data yang kita peroleh tadi dari pengerjaan soal tadi. Maka kita ikuti langkah sesuai dengan cara yang tadi. Yang pertama, kita tentukan jangkauan X maksimum dikurang X minimum. Maka nilai tertinggi dari data ini adalah ada di sini, tertinggi adalah 39 ya. Maka kita buat di sini 39. Nilai minimumnya, nilai minimum adalah 21. Maka kita buat di sini 21. Tinggal kita kurangkan, hasilnya adalah 18. Maka dapat jangkauannya 18. Selanjutnya, kita tentukan banyak kelas dengan aturan Sturges tadi, 1 tambah 3,3 log N. Maka 1 ditambah 3,3 log N. N-nya berapa? N-nya itu adalah jumlah respondennya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 20. Berarti ada 20 ya. Maka di sini log N-nya adalah logaritma 20. Nah, log 20 itu 1,301. Kita kali 3,3 berarti sekitar 4,29 ya. Tambah 1 sama dengan 5,29. Kita lakukan pembulatan, maka 5,29 kita buat jadi 5. Maka kita sudah dapat nilai K sebagai banyak kelas. Yang ketiga, P. P itu adalah panjang kelasnya. Kita tinggal bagi nih, J per K. Maka jangkauan dibagi dengan banyak kelasnya, 18 dibagi 5, maka dapat hasilnya adalah 3,6. Kita lakukan pembulatan, maka 3,6 kita dapatkan 4 ya. Maka sudah ada data yang kita peroleh dari sini, tinggal kita buat dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, ini yang harus kita paham dulu. Tadi kan kita bicara tentang waktu di sini. Maka di sini ada nomor, rentang waktu, dan ada frekuensinya. Nomornya kita buat 1 sampai 5. Kenapa 1 sampai 5? Karena banyak kelasnya adalah 5 kelas. Makanya nomornya 1 sampai 5. Selanjutnya rentang waktu. Waktu tersingkat adalah 21 menit. Nah, maka kita awali sini 21.
Berapa panjang kelasnya? Panjang kelasnya adalah 4. Maka dari 21 diawali 21 ya, bukan 22, 23 dan seterusnya, tapi 21 kita hitung sejauh 4. Maka 21, 22, 23, 24. Maka di sini sampai 24. Oke ya, maka rentang waktunya 21 sampai 24 itu dengan panjang kelasnya 4. Kalau begitu, di sini kan sudah 24 nih, maka di sini jadi 25. Maka di sini adalah 28. 29 seterusnya sampai ke 32. 33 dan seterusnya sampai ke 36 dan 37 sampai ke 40. Nah, kita mau cari frekuensinya. Kan ini belum dapat nih. Frekuensi itu berapa banyak mahasiswa yang membutuhkan waktu pengerjaan 21 sampai 24 menit. Maka di sini kita lihat yang 21 sampai 24 menit. Ini ya, 21 kita buat coret warna hitam. Ada 1 orang, ada 2 orang ya. Maka di sini frekuensinya adalah 2. Selanjutnya yang butuh waktu 25 sampai 28 menit. 25 sampai 28 menit, maka ini ada 1. Kita buat garis warna merah. Ada sini 2, 3 di sini, 4, 5 ya. Maka di sini kita buat 5. Oke. Selanjutnya 29 sampai 32 menit. Maka ada 31 menit di sini. Kita buat garis warna kuning. Yang ini juga di antara 29 sampai 32, maka sudah ada 3, 4. Ya, 4 ya, maka kita buat di sini 4. Frekuensinya adalah sebanyak 4 mahasiswa. 33 sampai 36 menit. Berarti di sini 34 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 ya. 33 sampai 36 berarti ada 7, maka kita buat di sini 7. Terakhir 37 sampai 40 berarti tinggal 2 nih. 1, 2 garis yang berwarna coklat, maka di sini kita buat 2. Maka totalnya harus 20. Harus 20. Kenapa harus 20? Karena tadi n kita di sini adalah 20. 7, 11, 18, 20. Pas ya. Ini adalah totalnya 20. Nah, inilah tabel yang kita peroleh dari data yang tadi. Ini disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Oke, ini hasilnya. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Dari hasil survei diperoleh data umur sekelompok masyarakat dalam satu lingkungan sebagai berikut. Berarti umur dalam tahun ya. Ada yang 27 tahun, ada yang 20 tahun, 9 tahun, 5 tahun, dan seterusnya ada yang 19 tahun. Nah, kita akan sajikan data ini dalam tabel distribusi frekuensi. Kalau kita gunakan cara manual seperti yang tadi, mungkin efektif tapi kurang efisien. Maka lebih baik kita gunakan Microsoft Excel. Apalagi nanti jika datanya sudah sampai 100, 200 dan seterusnya kan gitu. Jadi kita gunakan Microsoft Excel. Oke. Nah, datanya sudah saya copy kemari. J tadi ya. Kita juga butuh tadi K, P. Nah, untuk menentukan J jangkauan kita butuh nilai maksimum. Maka di sini kita buat nilai maksimumnya. Kita juga butuh nilai minimumnya. Oke. Untuk menentukan K kita butuh di situ N ya. Maka nilai maksimum sama dengan, kita tinggal tarik di sini. Nilai maksimumnya adalah 57 ini ya. Dan nilai minimumnya adalah 3. Oke, N ya. N berarti banyak respondennya di sini ya. Kita tinggal kontrol A di sini, maka dapatlah N-nya adalah 50. Nih. Atau kita bisa juga gunakan sama dengan maka 50 ya, count A, maka sini adalah 50. Dari sini kita bisa dapatkan nilai J, jangkauannya adalah nilai maksimum dikurang nilai minimum. Berarti 57 dikurang
3, berarti 54, pas ya. Makanya kita gunakan aturan Sturges, 1 ditambah 3,3 log n, berarti ada penghubung kali di situ. Log n-nya adalah 50, maka hasilnya 6,61. Dan P-nya itu J kita bagi dengan K, maka hasilnya adalah 8,17. Nah, 6,61 kalau kita bulatkan jadi 7, 8,17 bisa kita bulatkan jadi 8. Untuk buat tabelnya kita harus buat kolom nomor. Kita juga buat rentang umur ya, rentang umur, dan kita buat juga frekuensi, disimbolkan dengan FI. Nah, nomornya kita lihat dari K. K itu kan banyak kelas, maka ada 7, maka kita buat di sini 1 sampai 7. Ya, rentangnya, karena ini bicara rentang, kita buat tanda penghubung dulu. Maka umur terendahnya berapa? 3 tahun tadi ya, 3 tahun. Nah, kita lihat panjang kelasnya. Karena panjang kelasnya adalah 8, kita awali dari 3 sejauh 8. Diawali dari 3 ya, maka 3-nya dihitung. Berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti di sini adalah 10. Artinya dari 3 tahun sampai 10 tahun. Ini begitu. Karena di sini udah 10, maka di sini 11. Sejauh 8 lagi, maka di sini adalah 18 tentunya ya. Ini 3 ke 10, maka di sini dari 11 berarti ke 18. Oke. Kalau sudah seperti ini kita tinggal tarik sampai ke bawah. Oke, ini juga sama. Nah, kita tinggal cari frekuensinya. Frekuensinya berapa orang sih yang berusia 3 sampai 10 tahun kan begitu. Dari data kita tadi, maka nggak mungkin kita hitung satu persatu. Kita tinggal blok di sini. Kita gunakan rumus frekuensi ya. Data array berarti data array-nya ini ya, koma pins array kita ini, tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Maka frekuensinya sudah dapat. Dari yang 3 tahun sampai 10 tahun ada 8 orang. 35 sampai 42 tahun ada 5 orang, dan seterusnya. Yang berusia 51 sampai 58 tahun ada 6 orang. Jika kita total seluruhnya, maka ini harus 50 ya, frekuensinya harus 50. Kita buktikan, maka pas 50 ya. Nah, inilah yang sudah kita peroleh dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, pertanyaannya adalah, dari mana kita tahu yang berusia 3 sampai 10 tahun ada 8 orang kan gitu. Kita bisa lihat dari sini. Dari data kita, home, conditional formatting, manage rules. Nah, kita buat di sini new rule, format only cells that contain. Nah, di sini kan between ya. Between berarti di antara 3 sampai 10 tahun ada 8 orang. Maka kita memasukkan di sini 3 sampai 10. 3 sampai 10 tahun formatnya. Kita tinggal pilih fill ya, biar lebih enak, bisa dari fontnya, bisa bordernya, tapi lebih baik ke fillnya. Kita pilih misalnya warna biru. Oke, kita pilih warna biru. Nah, maka hasilnya akan muncul di sini. Ada 8 orang ya, 3 sampai 10 tahun, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, misalnya nih 35 sampai 42 tahun. 35 sampai 42 tahun. Apakah sama dengan yang tadi gitu? Oke. Ada 5 orang yang berusia 35 sampai 42 tahun. 1 2 3 4 5. Maka benar ya. Sehingga data kita ini sudah benar. Maka inilah
tabel distribusi frekuensi dari soal yang tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilil haq. Astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.